Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang beribadah di keluarga masing-masing di rumah, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus di channel YouTube GPIB Jemaat Effatah. Tema ibadah hari ini adalah bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Kiranya ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Marta Belawati Tuhumena Tarihoran. Jemaat, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Ya Khalid semesta, umatmu tolonglah, memujimu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dibacakan dari Yohanes 17 ayat 23 yang menyatakan, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Bapa Maha Murah dan Maha Kasih, hari, minggu, bulan telah kami lewati dalam keyakinan yang teguh akan kasih sayang dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Meskipun pandemi COVID-19 masih menjadi kenyataan pahit yang harus kami terima. Keyakinan yang teguh dalam iman, percaya dan pengharapan kami kepadamu tidak goyah sedikit pun karena Engkau Allah yang setia menyertai kami. Saat ini ya Bapa, meski ibadah ini berlangsung melalui video streaming, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa kasih kami kepadamu. Ya Bapa Maha Murah, di tengah pandemi ini yang telah merenggut banyak korban, yang harus kehilangan nyawa, kegiatan, kerja yang tidak bisa dikerjakan seperti biasanya, pergerakan terbatas, bahkan banyak aktivitas yang dilarang. Proses belajar mengajar tidak bisa berjalan, ibadah sebagai wadah membangun persekutuan pun tidak bisa dilakukan. Belum lagi dunia usaha yang terpukul drastis. Dalam semua kondisi ini, kami memohon pertolongan-Mu agar kami kuat, tabah, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan menjaga kami, keluarga kami, bangsa kami, bahkan semua umat-Mu di dunia ini, agar semakin sadar untuk selalu melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Sertai dan lindungi kami ya Bapa, berilah kami kesehatan dan kekuatan iman, biar damai sejahtera-Mu selalu kami rasakan. Amin. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat yang sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersam. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya.
Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur firman-Mu tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami umat-Mu. Saat ini ya Allah, kami akan membaca dan menghayati sebagian dari firman-Mu. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberikan hikmat, diberikan roh kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu serta maksudnya, dan kemudian kami memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar nama-Mu dimuliakan. Bersabdalah ya Allah, kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat, dengarlah firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasal 1, dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kitab Yoel pasal 1, ayat 1 sampai dengan 12, yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petul. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih dan masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sudah sungguh kegirangan melayu dari anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.
sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur saya boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara. Setelah kurang lebih 2 bulan ini saya harus mengisolasi diri karena saya mengalami kondisi di mana COVID-19 juga harus menjadi bagian dari kehidupan saya. Bersyukur pada Tuhan, saya boleh ada kembali menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, walaupun lewat media sosial seperti ini. Bapak, Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi, dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12, yang mengisahkan tentang kondisi di mana kehidupan manusia diperhadapkan dengan tantangan kehidupan yang tidak mudah, yaitu dengan wabah belalang yang menguasai kehidupan manusia pada saat itu. Saya ingin mengutip sedikit kata pengkhotbah bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Semuanya itu sudah pernah terjadi. Mungkin ribuan tahun yang lalu. Begitu juga lah apa yang kita sedang alami saat ini, Bapak, Ibu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pada zaman Nabi Yoel, Allah juga mengizinkan peristiwa yang berat dihadapi oleh manusia pada waktu itu. Lewat tulah belalang yang Tuhan berikan kepada manusia. Terjadi begitu rupa, membuat kehidupan, tatanan, kehidupan bermasyarakat, bahkan juga kehidupan peribadahan umat pada saat itu pun juga mengalami goncangan yang hebat. Yang tidak kalah hebatnya seperti yang kita alami saat ini, ribuan tahun setelah wabah atau tulah belalang ini Tuhan berikan kepada manusia. Tema renungan kita pada Minggu Kemuliaan Yesus Kristus saat ini yaitu bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Bencana yang selama beberapa waktu lalu yang paling melekat pada pikiran kita adalah bencana itu bencana banjir, gempa bumi, ya, tsunami. Kita hidup di era ini dikejutkan dengan fakta bahwa bencana yang luar biasa itu menimpa umat manusia bukan hanya sekelompok atau satu daerah, satu bangsa, tapi ini meliputi seluruh umat manusia di dunia lewat wabah COVID-19 atau COVID-19. Apa yang mau Tuhan ingatkan kepada kita lewat firman-Nya dalam kitab Yoel yang kita baca tadi? Kalau saya tadi mengatakan mengutip kata pengkhotbah bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Semua sudah ada dan sudah pernah terjadi. Dan kita saat ini yang diizinkan atau diperhadapkan dengan bencana COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di dunia ini, seluruh bangsa, tidak memandang apakah status sosialnya, apa pendidikannya, apa jabatannya, semua manusia mengalami kondisi yang sama saat ini di tengah wabah yang sedang melanda umat manusia di dunia. Sebagaimana Nabi Yoel dipakai oleh Allah, Yoel bin Petuel dipakai oleh Allah untuk mengingatkan umat manusia pada waktu itu apa yang Tuhan mau maksudkan lewat peristiwa tulah belalang. Yang dikatakan dalam bacaan kita bahwa luar biasa kerusakan yang dialami oleh manusia pada waktu itu. Bahwa karena tulah belalang ini
kehidupan manusia pun mengalami kekacauan. Sama seperti yang kita alami saat ini, bahwa wabah COVID-19 bukan hanya mendera kehidupan manusia secara fisik, yaitu kesehatan yang terganggu, kemudian kita harus menjaga pola makan, menjaga pola hidup, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan sebagainya. Tetapi yang terpukul juga sendi-sendi kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa berkumpul, beribadah pun tidak bisa seperti biasanya kita lakukan. Bekerja juga tidak bisa seperti sebagaimana biasanya lazimnya kita bekerja di tempat kerja. Yang sekolah pun juga mengalami kondisi yang berat sama seperti yang lain. Tidak bisa bersekolah. Anak-anak merasa berat juga pergumulan mereka karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang biasanya sehari-hari. Itulah yang menjadi bagian kehidupan mereka. Umat beragama pun juga mengalami dampaknya. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya. Kita tidak bisa bertemu, membangun persekutuan yang di dalamnya ada keikatan batin di antara kita, saling menguatkan, saling mendoakan. Kita tidak bisa saling mengunjungi bila ada yang sakit, bila ada yang membutuhkan pelayanan. Begitupun juga kehidupan ekonomi mengalami banyak sekali perubahan. Yang tentunya tidak hanya 1-2 orang yang merasakan bahwa begitu berat wabah yang sedang kita alami saat ini, bencana yang sedang kita alami saat ini, yang tidak hanya sendi ekonomi yang terpukul, yang kehilangan pekerjaan, PHK, dirumahkan, tidak bisa mencari nafkah sebagaimana biasanya, tidak bisa bersosialisasi seperti biasanya, bahkan kehidupan umat beragama pun mengalami perubahan yang amat sangat drastis. Apa yang mau kita hayati? Bahwa bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Dikisahkan dalam bacaan kita di Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12 tadi ibu bapak dan saudara. Bahwa sendi kehidupan umat manusia pada saat itu mengalami goncangan yang hebat. Tanaman yang menjadi komoditas ekonomi, anggur, yang tidak berbuah, itu menjadi komoditas ekonomi pada waktu itu. Kemudian selain pohon anggur yang tidak berbuah, pohon ara yang menjadi buntung, dan sendi-sendi kehidupan yang lain yang juga mengalami goncangan yang hebat. Maka Yoel mengatakan, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Mau menggambarkan tentang bagaimana keadaan manusia di tengah kondisi pada saat itu, digambarkan seperti anak dara. Kehidupan pada masa itu ibu bapak dan saudara, bahwa seorang perempuan dan laki-laki itu dikatakan sebelum memasuki kehidupan sebagai suami istri, mereka memang belum resmi secara 100%, tetapi mereka sudah terikat dalam sebuah ikatan bahwa laki-laki dan perempuan ini bahwa tidak menunggu lama lagi mereka akan menjadi pasangan suami istri. Tradisi pada saat itu mengikat laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan yang diawali dengan proses pertunangan, tetapi mereka sudah akan pasti menjadi suami istri. Nah, digambarkan bahwa seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, ia tidak jadi menikah dengan kekasih hatinya. Kepedihannya adalah bahwa
Kondisi itu tentu menjadi satu kesedihan yang bukan hanya karena kehilangan kekasih hati, tetapi juga statusnya yang menjadi seorang janda walaupun belum menikah, baru akan menikah. Nah, kesedihan itu yang tergambar dalam kondisi kehidupan umat yang mengalami tulah belalang yang digambarkan dalam bacaan kita, bahwa belalang ini bukan hanya memakan atau menghabiskan segi-segi perekonomian, dalam hal ini pertanian, sebagai sumber mata pencarian, sumber ekonomi keluarga. Tetapi juga belalang ini menghabiskan sehabis-habisnya dan tidak disisakan lagi untuk kehidupan manusia. Dalam hal ini komoditas pertanian baik anggur, minyak yang dihasilkan dari pohon zaitun, yang itu artinya bahwa lumpuhlah perekonomian mereka pada saat itu. Kehidupan keagamaan pun juga mengalami dampaknya dalam ayat yang ke-9. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di ladang sudah ngering. Kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Komoditas ekonomi pada waktu itu yang dihasilkan dari sumber pertanian. Buah-buahan seperti anggur, apel, delima, tanaman gandum sebagai komoditas pertanian utama, karena itulah yang menjadi makanan utama pada waktu itu. Tergambar seperti apa kita alami saat ini, Ibu Bapak. Setiap hari disuguhi dengan berita tentang korban COVID-19, baik yang sakit dirawat di rumah sakit ataupun pasien yang dirawat di rumah masing-masing, korban yang jatuh meninggal, yang masih dalam perawatan dan sebagainya. Bagi sebagian orang itu bukan sesuatu yang mudah. Itu seperti apa yang saya alami Bapak Ibu waktu awal-awal ketika saya mengalami kondisi ini. Sedikit bercerita. Saya sampai tidak ingin nonton TV karena informasi yang selalu kita dapatkan kan di TV ya, tiap hari itu adalah korbannya berapa, pasiennya berapa, yang meninggal berapa. Dan semua himbauan-himbauan untuk memagari kehidupan kita. Kita tidak boleh bergaul, harus ada jarak, social distancing. Di mana-mana semua itu yang selalu diingatkan. Seperti yang di awal-awal saya merasakan itu tidak mudah, Ibu Bapak Saudara. Artinya bahwa perubahan yang drastis kita alami dalam kehidupan kita. Walau sekarang seperti apa yang dihimbau juga oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa kita harus berdamai dalam tanda kutip. Berdamai dalam arti kita harus bisa menerima inilah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita hindari dari kehidupan manusia siapapun dia. Tanpa memandang status sosial, golongan, pangkat, pendidikan dan sebagainya. Kita harus berdamai, itu himbauannya sekarang. Bukan lagi bagaimana caranya supaya
virus ini segera pergi dari kehidupan kita dan kita bisa kembali menjalani kehidupan normal, bekerja, bersekolah, bersosialisasi, juga beribadah, membangun persekutuan. Itu yang menjadi sebuah kerinduan dan harapan kita senantiasa. Karena dikatakan kita harus berdamai dalam arti bahwa virus ini masih tetap ada di sekitar kita. Karena untuk penangkalnya atau obatnya masih sementara dalam proses yang tidak bisa secepat yang kita inginkan kehidupan kita bisa kembali seperti semula. Itu tentu harapan. Yang seperti sejalan dengan tema renungan kita pada hari ini Bapak Ibu. Bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Bencana tidak lagi kita anggap sebagai sebuah cara Tuhan untuk menghabisi kita. Cara Tuhan untuk memusnahkan umat manusia di dunia ini lewat COVID-19 ini. Bukan. Tetapi kita harus melihatnya sebagai cara Tuhan mendidik kita. Mendidik dalam hal apa? Seperti seruan Nabi Yoel pada waktu itu ya. Bahwa jangan lagi memandang tulah belalang yang sangat mengerikan itu karena ketika dia makan tumbuh-tumbuhan itu tak bersisa. Manusia tidak dapat apa-apa karena sudah dihabisi oleh belalang pelahap itu. Kalau kita kemudian terpuruk, menangisi, meratapi, itu memang pasti. Tidak ada orang yang tertawa tentunya dengan kondisi ini. Semua kita sama-sama prihatin. Tetapi kita harus optimis, kita harus membangun semangat itu terus dalam kehidupan kita dengan melihat bahwa bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Apa yang ingin Tuhan katakan? Didikan seperti apa yang Tuhan sedang lakukan kepada kita pada saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Seruan Nabi Yoel bagi umat bangsa Yehuda yang pada saat itu mengalami wabah belalang lahap yang menghabisi sendi-sendi ekonomi bahkan juga sendi-sendi kehidupan. Sama seperti wabah COVID-19 yang saat ini kita alami bersama juga menjadi pergumulan yang berat bagi kita. Bukan hanya soal faktor kesehatan, sesehat apa kita, sekuat apa fisik kita, tetapi juga kesehatan rohani. Kalau kita tidak pandai atau kita tidak meminta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi ini semua, maka kita juga akan dapat saja mengalami kondisi yang lebih berat daripada sekedar kita harus prihatin dalam kondisi perekonomian kita. Seruan Yoel bin Petuel bagi umat, bagi bangsa Yehuda pada saat itu dan juga bagi kita yang saat ini menghayati apa yang telah disampaikannya. Bahwa yang pertama, Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kuasanya, Tuhan juga dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk di dalamnya bencana, sebagai alat untuk menegur maupun mendidik umatnya agar hidup takut akan Dia dan memuliakannya. Seruan tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Memang ini yang menjadi problem kita di 20 tahun terakhir ini Bapak Ibu ya. Paling tidak saya memperkirakannya demikian. Terjadi perubahan yang sangat drastis ya tentang keyakinan ataupun soal iman manusia yang tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya juga menyuarakannya lewat mimbar ini bahwa kecenderungan sekarang umat manusia tidak lagi percaya pada Tuhan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ateis. Orang tidak lagi percaya pada Tuhan, tapi lebih mengandalkan
teknologi. Orang lebih mengandalkan teknologi yang dianggap bisa menjadi solusi atas setiap kehidupan manusia. Peristiwa ini juga dapat kita pandang sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita bahwa lewat wabah corona ini ya Bapak Ibu ya, yang kalau kita mendapat informasi selama ini bahwa itu disebabkan oleh hewan kelelawar ya. Tapi sedemikian rupa, ia bisa berdampak bukan hanya bagi sebagian kecil ya. Kalau kita boleh memandang bahwa apalah artinya itu ya, tapi ternyata dia bisa berdampak global. Seluruh dunia mengalami dampak dari ini. Yang disebabkan oleh hewan. Yang bagi kita apalah artinya itu. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai hal yang bagi manusia sepele, kecil, remeh. Tapi ternyata itu bisa berdampak luar biasa, global, dunia. Sama-sama sedang bergumul menghadapi pandemi ini. Dalam menyikapi peristiwa bencana, baik itu bencana alam dan sebagainya, perlu umat Tuhan dalam kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, melakukan introspeksi diri dan melanjutkan, serta selanjutnya kita dapat melihat bagaimana makna persekutuan kita, bagaimana penghayatan kita akan kehidupan yang kita jalani selama ini. Kalau senantiasa yang kita ingat atau kita sadari bahwa ketika peristiwa menyedihkan yang dapat kita katakan itu bencana ya, pasti di balik itu kita diingatkan dan disadarkan bahwa ada yang salah. Ada yang harus kita koreksi, ada yang harus kita perbaiki. Nah, kesalahan itulah yang membuat kita akan sadar, membuat kita ingin berbuat yang terbaik. Ibu bapak dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau seruan tentang bagaimana Nabi Yoel mengingatkan lewat peristiwa tulah belalang ini kepada umat pada waktu itu, bahwa hari Tuhan dalam pandangan Israel berarti hari yang penuh dengan penderitaan. Tetapi bukan umat Israel, tetapi bangsa-bangsa juga akan dihukum Tuhan. Hari Tuhan atau Yom Yahweh ya, bahasa Ibraninya sering dikatakan demikian. Didahului dengan berbagai bencana alam, sebagai kesempatan kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri kita, baik sebagai pribadi juga bangsa. Dalam kesempatan inilah juga Tuhan menghendaki supaya kita semakin mawas diri, semakin memperkuat kesadaran kita bahwa Tuhan bisa melakukan apapun dalam kehidupan manusia. Betapa kecilnya kita bila kita melihat wabah corona yang melanda umat manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara, siapapun kita saat ini pasti tidak ada yang mengatakan bahwa ini sepele, ini akan berlalu, apalagi setiap hari informasinya ya Bapak Ibu. Kita selalu diingatkan bahwa ini bukan perkara sepele, tapi juga jangan kita terlalu berbeban berat sehingga kita kehilangan pengharapan. Berjaga-jaga, salah satunya adalah ya lewat imunitas tubuh kita, ya dengan makanan yang sehat, pola hidup yang baik. Terlepas dari semua itu bahwa iman percaya kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya melihat di tayangan televisi, diberitakan bahwa telah disiapkan penanganan untuk orang-orang yang akan
membutuhkan penanganan psikologis. Disiapkan untuk 1.000 orang yang membutuhkan penanganan psikologis. Ini menunjukkan bahwa yang dialami oleh umat manusia saat ini, ancamannya bukan hanya soal kesehatan tubuh kita yang akan bisa rusak, yang mungkin bisa mengalami kondisi-kondisi yang kritis, tapi juga jiwa kita. Yang diperkirakan bahwa tidak sedikit orang yang juga mengalami goncangan jiwa karena kondisi seperti ini. Maka dipersiapkanlah psikolog-psikolog untuk menangani para klien yang mengalami goncangan jiwa ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita, orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, dalam iman pengharapan kita tidak mengalami goncangan jiwa. Kita tidak kehilangan iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa memang kita dalam keadaan yang memprihatinkan. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaannya, usahanya. Tetapi yakin dan percayalah bahwa kondisi ini akan berlalu seiring dengan waktu dan seiring juga dengan iman kita yang tidak pernah pudar kepada Tuhan yang Maha Kasih itu. Bahwa bencana bisa saja dipakai oleh Tuhan mengingatkan kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dahsyat sekali kuasanya. Ya, kita lihatlah dari peristiwa ini ya. Yang mau kita petik sebagai pembelajaran iman bahwa didikan Tuhan itu bukan untuk buat kita jatuh. Tetapi didikan Tuhan itu untuk membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin dalam iman percaya kepadanya, dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Secara pribadi itu juga yang saya alami, Ibu Bapak, pada saat-saat awal saya mengalami ini ya, mengalami terjangkitnya COVID-19 dalam hidup saya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, penguatan dari Tuhan juga membuat saya optimis bahwa dalam segala keadaan Tuhan mendidik kita bukan untuk membuat kita semakin jatuh dan tergeletak dan tidak mampu berdiri, tetapi didikan Tuhan itu untuk membuat kita semakin teguh dalam iman, percaya, dan harap kita kepadanya. Kiranya kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus, selalu juga dikuatkan dalam iman, sehingga walau kita dalam kondisi seperti ini, kita tak kekurangan iman, kasih, pengharapan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berkeret awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman percaya menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih, dalam segala keadaan Engkau menyatakan kasih-Mu bersama dengan kami. Begitupun juga saat ini ya Tuhan, di tengah wabah COVID-19 yang dialami oleh semua manusia di dunia ini, Engkau mengingatkan kami, mengingatkan semua umat manusia, bahwa proses ini harus kami pandang sebagai cara Tuhan mendidik kami untuk supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami akui Tuhan bahwa dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kami telah menempatkan Tuhan tidak lagi yang utama. Kami menganggap bahwa diri kami mampu, diri kami bisa mengendalikan segala sesuatu di genggaman tangan kami. Tapi terbukti ya Tuhan lewat wabah COVID-19 ini, betapa kecilnya kami, betapa tak berkekuatan apapun ketika kami di luar Tuhan. Ya Bapa, biarlah lewat musibah ini Tuhan, lewat wabah COVID-19, kami diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan di atas segala-galanya, bahwa Tuhanlah yang utama di atas segala kemajuan yang boleh ada ini. Ya Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami mau mendoakan untuk setiap anggota keluarga dan aktivitasnya, jemaat GPIB Ephatha. Tuhan menilik keberadaan tiap-tiap keluarga satu persatu ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Segala kebutuhan kami letakkan di atas tangan kuasa Tuhan, yang kami percayai dan kami yakini Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu senantiasa mengasihi kami lewat berkat-berkat yang Kau berikan. Aktivitas kami yang terus berjalan Tuhan, baik di rumah ataupun di luar rumah yang harus kami kerjakan. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, baik kesehatan kami, juga keamanan kami. Kami doakan ya Tuhan, untuk orang tua, untuk kakak, adik, anggota keluarga kami yang jauh. Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka, supaya di tengah wabah ini Tuhan, mereka tetap dalam perlindungan dan kasih-Mu. Kakak, adik, anggota keluarga kami yang jauh dari kami saat ini Tuhan, biarlah mereka juga aman, nyaman, dan tentram dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Ephatha, di tiap-tiap sektor pelayanan, Tuhan memberkati, supaya tak kekurangan apapun kehidupan mereka, meski saat ini kehidupan kami berjalan tidak sebagaimana lazimnya. Kami doakan agar GPIB Jemaat Ephatha tetap solid di dalam kasih Tuhan. Walau kegiatan kami terbatas saat ini, kami tidak bisa membangun persekutuan, tapi kami tetap merasakan bahwa kami sebagai satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Memberkati majelis jemaat GPIB Ephatha, bagi para presbiter yang ada, penatua, diaken, pendeta, Engkau berkati segala segi kehidupan mereka. Begitupun juga
pengurus, pelayan, pelekat, Tuhan memberkati, unit-unit misioner yang lain, Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami yang kami jalani. Kami juga mendoakan majelis sinode GPIB di tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Banyak pergumulan. Kami letakkan segala hal ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang adalah Sang Kepala Gereja, memampukan gereja-Mu tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Memberkati majelis sinode GPIB ke-20 dalam segala tugas tanggung jawab penata layanan yang mereka kerjakan bersama. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kuasa kesembuhan di dalam Yesus itu senantiasa ada dan bekerja dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan para medis yang menangani penyebaran COVID-19. Engkau memberkati ya Tuhan, dokter, perawat, semua orang yang ada di lingkup rumah sakit, baik para relawan, TNI, Polri yang juga diterjunkan untuk penanganan COVID-19 ini, Engkau memberkati. Kami juga doakan untuk pemerintah, negara, bangsa, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar Tuhan berikan hikmat, kemampuan bagi pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, dalam penanganan khususnya COVID-19 ini. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk menangani persoalan ini. Memberkati masyarakat Indonesia agar tabah dan tetap kuat menjalani kehidupan walau wabah ini masih menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kami. Kami juga mau mendoakan ya Bapa yang Maha Baik untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Ibu Priyanti Wiryo Prawoto yang dirawat di rumah. Bapak David Simanungkalit yang dirawat di rumah. Ibu Dina Adulina Risakota. Bapak Hotman Siagian. Bapak Wuri Cahyo. Bapak Iwan Suhendar, Bapak Lawrence Leonard Kusoy, Ibu Emma Sandrana Nadeak Taroreh, Ibu Susilah Surati, Bapak Anton Octavianus Luhulima, Ibu Tukiem Karso, Ibu Eta Watimena, Ibu Marta Manuputi Kayadu, Bapak Ronald Jonathans, dan juga warga jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Di tengah sakit, di tengah pergumulan, biarlah Tuhan Yesus memberi kekuatan, baik bagi saudara yang kami sebutkan namanya tadi, juga bagi anggota keluarga yang merawat dan menopang kehidupan mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk warga jemaat yang sudah sembuh, kiranya Tuhan juga tetap pulihkan, agar kondisinya semakin pulih. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan sukacita. Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Jemaat, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok wata jemaat berikut ini. Diharapkan setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp. Pada ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah ibadah hari Pentakosta sekaligus perayaan hari ulang tahun PGI ke-70. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte ibadah yang dilangsungkan di rumah masing-masing dan amplop derma dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Efata dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GPIB Efata. Mohon perhatian warga jemaat untuk tayangan video berikut ini. كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الأثيم غير مأمون خلاصي ثم نجاني الرحيم واشتراني ذاك بالدم الكريم واشتراني ذاك بالدم الكريم. فأنا لست لذاتي ليس لي شيء هنا كل ما عندي لذاتي نفسي وهاب المنى
Atas nama Majelis Jemaat GPB Ifata, seluruh diaken dan penatua yang bertugas, menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian waktu jemaat hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, akhirnya kita akan terus melanjutkan kehidupan kita, walau kita juga menghadapi segala tantangan. Marilah kita terus berkarya, terus memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, karena janji Tuhan selalu bersama dengan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.